peserta. Ada pergantian peserta karena satu dan lain hal. Jadi pesertanya saat ini kita ada dengan Pak Buce, Bapak Bernardus Buce Faidiban, dan Pak Muhammad Yusuf. Nah itu untuk informasi untuk Pak Revi, saya sudah WA tadi. Kalau misalnya mau dimulai, untuk dibuka dulu silahkan Bapak. Betul. Bapak Revi, Pak Adri silahkan bisa. Sambil lain menyesuaikan. Baik, saya kembalikan lagi kepada Pak narasumber kita. Bagaimana Pak Adri? Sudah ready? Ready, lanjut. Luar biasa Pak. Baik Ibu Meren, Pak Hani ya. Pak Hani luar biasa nih Pak. Semangat sekali ya nampaknya nih. Narasumbernya begini mantap. Mantap Pak. Baik, kita mulai saja Pak ya, Bapak Ibu. Sebelumnya selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Kita mulai saja. Sebelumnya suara saya jelas Pak Bu? Jelas Pak. Siap. Jelas Pak. Oke, mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Adri Kaunang selaku narasumber kita untuk narasumber kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta bimbingan teknis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk tenaga kerja outsourcing, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas karunia dan limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul walaupun via online atau daring ya. Tapi inilah salah satu kenikmatan yang Tuhan berikan untuk kita. Di sini izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu pemaparan materi oleh Bapak Adri Kaunang, acara ketiga yaitu sesi tanya jawab, acara keempat yaitu istirahat, acara kelima yaitu sesi 2 pemaparan materi sesi 2, acara keenam yaitu penutup sekaligus sesi foto. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka saja acara ini dengan sama-sama membacakan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pemaparan materi atau acara inti akan dipaparkan oleh Bapak Adri Kaunang. Waktu dan tempat disilakan Bapak. Baiklah. Selamat pagi saya hormati ya Ibu Marlen Sapari, Pak Buce Faidiban, Pak Hani Rambega, dan Pak Muhammad Yusuf, dan sahabat-sahabat semua ya. Kitong semua Saudara ya. Kitong semua Saudara, dan izinkanlah saya membuka screen saya ya, share screen ya. Oke. Kelihatan Pak? Kelihatan Pak Hani? Kelihatan? Oke. Oke, selamat pagi. Salam sehat, tetap semangat ya. Jadi yel-yel yang saya senang untuk menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat yang ada di Papua dan juga sahabat-sahabat lainnya adalah apa kabar pagi ini? Dahsyat, luar biasa, fantastik ya. Jadi Bapak-bapak, Pak Hani dan teman-teman yang lain mungkin bisa menularkan motivasi ini ya. Karena dalam hal ini ya kita adalah satu tim karyawan yang luar biasa ya. Apa kabar pagi ini?
dahsyat, luar biasa, fantastik ya. Oke ya. Oke. Jadi ini hanya sebagai bentuk motivasi karena namanya kita adalah karyawan ya. Kalau dalam istilah bank ya, employee is an asset ya. Karyawan adalah aset ya yang luar biasa. Jadi kalau kita bilang karyawan adalah aset, karyawan adalah human capital ya. Jadi bagaimana tinggal kita mengosongkan gelas kita dan tetap kita semangat untuk menggali ilmu apa saja ya. Karena orang bank adalah dipandang sebagai orang yang luar biasa ya. Saya tentunya tidak asing lagi dengan daerah Irian Jaya atau Papua karena saya sudah sampai di Wamena ya, Pak Hani dan Ibu Merin ya dan teman-teman yang lain. Sudah sampai di Papua. Sampai di Waena ya. Waena ada om-om saya dulu tahun 85 sehingga saya bisa sampai di Papua, kalau di Jayapura di Dok 5 atau Waena ya. Jadi sudah familiar ya. Kalau mengarah ke tempat lain sudah ke Manokwari, ke Sorong dan beberapa tempat lainnya, Kaimana dan sebagainya ya. Itulah sebabnya saya sangat tertarik untuk bertukar pikiran dan tentunya menurut Pak Kaunang adalah kenapa bank ini harus tetap eksis dan berjalan terus ya. Karena tentunya kita ada yang kita sebut dengan struktur organisasi ya. Ada struktur organisasi. Oke, salam kenal dulu ya. Saya adalah Andri Kaunang ya Pak. Andri Kaunang, saya kurang lebih sudah 30 tahun di ibu kota ya Pak ya. Dan saya berasal dari Minahasa ya Pak Hani dan teman-teman yang lain. Jadi 30 tahun di ibu kota tapi logatnya masih logat dari daerah Indonesia Timur ya. Kitong basudara ya semua ya. Jadi punya anak 4, istri 1, dan tentunya pengalamannya sudah bermacam-macam ya. Dari Bank A, Bank B, dan Bank C. Dan saat ini sebagai trainer untuk hard skill dan soft skill ya. Itulah sebabnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sharing, tukar pikiran. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan ya Pak ya. Oke. Baiklah, selamat pagi, salam semangat ya. Kita lihat bahwa saat ini tentunya setiap perusahaan ya, setiap bank atau dunia perbankan memiliki struktur organisasi yang sama ya. Yang pertama menurut Pak Kaunang ada struktur organisasi di mana dikomandai oleh yang saya sebut dengan level top management ya. Karena hanya Pak Hani yang saya lihat terus, tapi kita semua tetap semangat ya. Jadi ada top management atau lini yang paling atas di perusahaan yang kita sebut dengan dewan komisaris atau direktur utama, dan direktur utama itu membawai direktur dan tentunya sampai di level manajer dan klerek ya. Itulah sebabnya poin yang kedua adalah organisasi itu didukung oleh middle management. Artinya manajemen seperti manajer, senior manager secara horizontal dan secara vertikal. Dan ada juga lower management. Itulah sebabnya sekilas bahwa ilmu yang kita pelajari ini adalah tentang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk tenaga outsourcing. Saya punya pengalaman dulu ya waktu menangani beberapa tempat di mana saya bekerja, di bagian collection, di bagian kartu kredit, di bagian KTA, memang membutuhkan apa yang kita sebut dengan tenaga outsourcing. Dan ini adalah salah satu pandangan yang terbesar dari para karyawan adalah kita jangan melihat outsourcingnya. Tetapi Pak Kaunang ingin membuka wawasan kita adalah jadilah karyawan yang luar biasa. Jadilah employee yang luar biasa ya. Karena di bank itu mau tidak mau hanya kita sebut dengan beberapa divisi saja ya. Ada divisi kredit, divisi marketing,
divisi operation, divisi legal, divisi collection, divisi HRD atau human capital